PTV Podcast. Open the mirror. Di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting sekali. Beliau ini itu bergerak di bidang kesehatan. Namanya siapa? Dokter Nix. Halo. Gimana dok? Kabarnya dok? Baik. Baik-baik ya. Seluruh keluarga baik-baik. Baik, sehat. Sehat semua, itu yang paling penting. Yes. Oke. Di awal cerita kita akan menanyakan soal profil Dokter Nix. Gimana dok? Jelasin profilnya Dokter Nix dok. Saya dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Saya praktek di Surabaya, di dua rumah sakit swasta di Surabaya. Dari rumah sakit Adi Pusada sama rumah sakit Pusada Utama. Udah berapa lama jadi dokter? Kalau jadi dokter aku lulus 2008. 2008 aku lulus dokter umum, habis itu sekolah lagi 2012 sampai 2017 spesialis, terus habis itu sekolah lagi konsultan 2021 sampai 2023 kemarin. Jadi 15 tahun sekolah. Gila guys, 15 tahun sekolah? Iya, sama kerja sih ya, sekolah kerja. Baru ini 2023 Nah, baru lulus konsultan 2023 kemarin. Wow, nice. Oke. Nah, terus kemudian Dokter Ning ini kan pasti dengar nih ada cerita soal yang lagi booming dok sekarang dok, vaksin AstraZeneca. Katanya kan lagi bermasalah, ada efek samping, terus ada yang takut juga dok ini mereka itu tergapainya itu terlambat. Jadi ketika sudah lama, ketika dia pendarahan terus habis itu jadi garis berhenti gitu dok. Iya. Orang-orang banyaknya takutnya di situ dok. Gimana tuh dok? Ya, jadi vaksin AstraZeneca ini salah satu vaksin COVID ya, yang memang sempat kita pakai juga. Jadi dia itu isinya ya, platformnya itu adalah adenovirus tuh. Jadi ada adenovirus yang direkayasa genetik diisi RNA dari virus COVID. Lalu itu nanti tujuannya supaya dia bisa menginduksi respon imun di dalam tubuh orang yang divaksin. Tapi sebenarnya adenovirus itu sudah dibikin mandul gitu ya dalam tanda kutip. Jadi dia itu bisa waktu disuntik, jadi isinya vaksin AstraZeneca itu adalah adenovirus. Tapi yang sudah mandul dan pada saat masuk ke tubuh manusia dia hanya ada sesaat untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan antibodi COVID. Tapi adenovirusnya sebenarnya udah nggak bisa berkembang biak dan lain-lain. Dan ini sebenarnya teknologi yang sudah lama dipakai juga yang kita sebut viral vector. Jadi memang ada vektor virus yaitu adenovirus yang dipakai. Ini adenovirus dari simpanse. Jadi memang dia tidak menginfeksi manusia. Jadi itu yang menjadi vektor atau platformnya ya kita bilang. Nah sebenarnya tahun 2021 itu kan hasil penelitian dari vaksin AstraZeneca ini itu sudah dipublikasi di jurnal ya Pak ya. Jadi kalau kita di bidang ilmiah itu kalau kita mau mencari pertanggungjawaban artinya dari orang yang meneliti suatu produk ilmiah itu biasanya dipublikasi di jurnal. Nah waktu itu sudah dipublikasi juga di jurnal dan salah satu penelitinya itu orang Indonesia yang barusan juga dapat profesor penghargaan dari Universitas Erlangga namanya Karina Jo. Karina Jo itu orang Indonesia yang juga meneliti di Oxford AstraZeneca ini gitu. Nah dari publikasi jurnal media itu penelitian sudah dilakukan dan sudah dilakukan juga penyuntikan vaksin istilahnya uji klinis ya ke manusia dan dinyatakan memang manfaat dan resikonya itu jauh melebihi resikonya. Jadi memang kalau tindakan medis gitu ya Bu, itu nggak ada yang bebas resiko. Ya contohnya ya misalnya mau operasi usus buntu gitu, kadang orang kan kalau ditawarin operasi pasti takut ya. Ini nanti gimana kalau meninggal pada saat operasi, gimana kalau salah operasi dan lain-lain, itu resiko. Tapi kita harus jelaskan kalau usus buntunya itu nggak dioperasi, itu juga bisa menyebabkan kematian. Karena usus buntu kan jadi pecah, infeksi gitu kan. Nah itu kita sampaikan lalu ditimbang manfaat resikonya. Kalau ternyata misalnya setelah dilakukan pemeriksaan orang ini siap dengan tindakan operasi tersebut, ya resiko itu harus kita abaikan karena kita ingin menyelamatkan dia
untuk mengambil usus buntunya yang juga berbahaya kalau dibiarin. Nah contohnya kayak gitu ya. Nah vaksin ini juga sama, tidak ada vaksin yang nol resikonya. Karena kalau kita teliti, efek samping vaksin selalu ada ya, meskipun nanti dihitung tuh ada yang efek sampingnya itu jarang, ada yang memang sering, yang paling sering ya paling demam. Jadi vaksin itu kalau disuntikan ada beberapa orang yang mengalami demam atau pegel-pegel mungkin ya. Aku mungkin juga pernah kalau divaksin pasti beberapa hari tuh nggak enak badan, demam, pegel-pegel tempat suntikan. Nah itu adalah efek samping yang paling banyak terjadi. Nah yang dibahas ini sekarang itu adalah efek samping yang sebenarnya sangat jarang. Waktu itu tahun 2021 sudah ada di vaksin ya, saya bilangnya itu apa ya, hasil penelitiannya itu udah ada gitu, namanya TTS itu trombositopenik trombositopenik syndrome. Jadi itu memang terjadi penggumpalan darah gitu. Jadi ada respon imun pada beberapa orang setelah disuntikan vaksin AstraZeneca ini, dia bisa menstimulasi suatu faktor pembentukan di dalam tubuh dia yang namanya platelet faktor 4. Kita semua punya itu. Sejujurnya saya juga pakai AstraZeneca sih dok. Pakai ya? Pakai saya AstraZeneca dan saya habis kecelakaan. Tapi sekarang itu mendarat sudah berhenti. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya platelet faktor 4 ini terinduksi pada beberapa orang. Nah, platelet faktor 4 ini menyebabkan trombositnya itu lebih gampang menggumpal. Akhirnya kalau dicek darah, itu trombositnya turun jumlahnya, karena dia kan menggumpal ya. Karena jumlahnya dia menggumpal, akhirnya turun, terus penggumpalannya ini menyebabkan pembekuan darah. Justru dia nggak perdarahan secara cukup, tapi lebih ke pembekuan darah. Jadi makanya yang dilaporkan dulu itu kejadian misalnya stroke ya, atau pembekuan di tempat pembuluh darah di beberapa tempat itu yang pernah dilaporkan juga di beberapa negara ya, waktu itu Eropa, Amerika, dan itu banyak terjadi pada usia yang muda. Justru pada lansia itu aman. Lansia malah aman gitu. Jadi memang itu kan faktor imun ya. Faktor imun itu biasanya kalau usia muda itu kan imunnya masih aktif. Justru malah yang usia muda itu yang lebih banyak mengalami efek samping ini. Dan itu sudah disampaikan sih waktu itu ya, tahun 2021. Saya pun kan sejak 2020 lumayan sering ya mengedukasi tentang COVID di media sosial, dan pernah juga saya mengedukasikan tentang ini, efek samping ini. Tapi yang di situ saya lebih mengedukasikan untuk bagaimana kita mencegah. Jadi misalnya orang-orang yang memang punya riwayat misalnya sakit jantung, autoimun, yang memang dia sudah punya riwayat pembekuan darah, ya dia harus lapor ke dokternya kalau mau suntik vaksin AstraZeneca. Kalau perlu jangan suntik vaksin yang ini gitu kan. Jadi itu sudah saya informasikan waktu itu, dan juga mengamati efek sampingnya itu dalam beberapa waktu ke depan. Karena dari hasil penelitian itu memang vaksin itu bisa efek samping jangka panjang itu paling lama 42 hari. Setelah itu Mbak? Nah setelah itu sebenarnya kalaupun terjadi yang kebetulan misalnya ada pembekuan darah di 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya, itu kita tidak bisa menunggu vaksin ini karena faktornya kan banyak. Yang jelas-jelas karena vaksin itu sampai 42 hari yang harus betul-betul dievaluasi. Tapi saya mau kutip juga pernyataan dari Ketua Komnas KIPI ya. Kita kan punya Komite Nasional untuk kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi semua itu kan sudah diantisipasi ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang mengarah ke efek samping vaksin, itu ada suatu komite khusus yang menangani gitu loh. Gitu ya, Bu ya. Jadi ada yang komite di daerah, ada yang sampai komite nasional. Dan itu mereka mengklaim bahwa selama ini tidak pernah ada efek samping terkait vaksin AstraZeneca gitu. Dan ini yang diramaikan kemarin itu kan katanya perusahaan vaksinnya baru mengakui ini sekarang. Padahal aku juga heran sih. Aku juga heran karena 2021 kan aku sudah mengedukasi tentang itu. Berarti kan harusnya waktu itu juga sudah ada di vaksinnya dia. Tapi ini kalau nggak salah kan dia dituntut atau apa ya di pengadilan kan. Jadi harusnya nggak bisa pakai Astra, jangan pakai Astra. Ya, memang gitu. Jadi kan apa ya? Resiko masing-masing lah. Ada resiko. Vaksin. Betul. Ya memang iya. Jadi ya yang dipermasalahkan itu kan seolah-olah baru sekarang nih perusahaan AstraZeneca itu mengakui gitu ya. Padahal dari 2021 itu sudah ada keterangan itu sudah ada gitu. Jadi ya sekarang nih menurut saya juga ada ya betul infonya memang mungkin ada pengadilan yang lain-lain, akhirnya dia mengakui di pengadilan, tapi seolah-olah diangkat ini baru diakui sekarang gitu. Jadi kayak gitu ya yang bikin rame gitu loh. Kok ada yang katanya keluarga yang kena dampak terus kemudian dia barusan untuk
kok si Astra kok masih mau ini ya, mau mengakui ya dok ya? Harusnya kan itu sudah kejadian, vaksin sudah berapa tahun lalu kan? Itu di luar negeri. Nah, ya itu yang aku belum baca ini kronologisnya ya, aku nggak ngerti. Cuman kalau memang di Indonesia sendiri itu sejak 2021 itu kita udah nggak pakai vaksin AstraZeneca gitu. Jadi setelah itu kan kita cuma pakai waktu itu Sinovac ya, sama udah ada vaksin-vaksin lokal. Jadi kita udah pakai vaksin-vaksin yang dibuat sama Bio Farma dan Universitas Erlangga. Jadi kita pakai AstraZeneca itu kalau nggak salah cuma setahun ya kalau nggak salah. Dan saya kebagian AstraZeneca juga. Terusnya tuh anu, katanya tuh Moderna. Itu data itu tuh Adanya itu kali ya. masa pulang dong, langsung double Astra, saya nggak tahu. Dan untungnya saya ini nggak ada keluhan apa-apa, maksudnya Pas setelah vaksin itu. setelah vaksin dan saya pikir badan saya juga fit gitu loh. Saya olahraga juga rutin, terus habis gitu mulai hidup yang mungkin agak ada negatif tapi ya masih oke lah kayak gitu. Ya mungkin tambahan ya, dulu tuh saya pernah mengumpulkan data juga dari beberapa jurnal dan beberapa kayak sumber pustaka literatur gitu ya. Jadi risiko pembekuan darah yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca itu 4 kasus dari 1 juta. Berarti prevalensinya itu insidennya itu 0,0004% gitu ya. Tapi kalau dibandingkan sama COVID itu juga bisa bikin pembekuan darah, makanya kan D-dimer naik. Zaman COVID kan gitu ya. Nah, COVID itu menyebabkan pembekuan darah kasusnya 165.000 dari 1 juta. Jadi 16,5%, jauh banget sama vaksin. Jadi waktu itu ya mungkin ya pertimbangannya kenapa akhirnya semua pakai, karena itu tadi manfaat sama resikonya masih melebihi, manfaat itu masih melebihi resikonya, karena bahaya COVID itu lebih bahaya gitu loh daripada vaksinnya. Nah, kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada sih beberapa ini ya, kemarin kan rame juga tuh di media sosial. Aku baca komen-komennya netizen yang pro dan kontra ya, kan seru tuh kalau baca, mereka kan orang awam tuh. Jadi bukan aku yang, kalau aku yang bilang pasti dianggap aku pasti pro vaksin karena aku dokter gitu kan. Tapi kalau orang awam tuh kadang logikanya juga bagus-bagus sih. Ada yang bilang ini kenapa orang kok meributkan 0,004% tapi dia sendiri gaya hidupnya masih nggak sehat misalnya, padahal gaya hidup nggak sehat itu yang menyebabkan pembekuan darah misalnya pada kondisi diabetes, pada kondisi hipertensi kayak gitu kan. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Harusnya kalau memang dia peduli dengan efek vaksin ya dia juga harus membenahi gaya hidupnya juga. Penting ya. Iya. Pola hidup itu penting. itu yang komen ini loh ya, awam gitu loh. Artinya orang awam yang berlogika seperti itu tuh juga ada. Kenapa kita harus meributkan hal yang kecil sementara hal yang besar di depan mata kita malah nggak aware dengan itu. Artinya kan selama ini penyebab kematian manusia itu kan terbanyak tetap masih penyakit-penyakit kronik ya, misalnya diabetes, hipertensi, kanker gitu kan. Itu kan penyakit-penyakit 4 terbesar penyebab terbanyak kematian manusia. Iya. Tapi kenapa kita meributkan hal yang kecil seolah yang besar di depan mata ini malah dia nggak punya usaha untuk mencegah itu gitu, karena gaya hidupnya masih nggak sehat. Nah kayak gitu gitulah, itu justru komennya awam ya, aku jadi baca benar juga ya. Iya, makanya masuk akal juga gitu. Dia bilang gini, loh kalau kita nggak mau punya resiko ya jangan hidup. Dia bilang gitu. Karena kita maksudnya kita keluar, kita jalan keluar aja, kita jalan keluar resiko ketabrak mobil aja. Kita mau di rumah resiko kepleset meninggal ya ada. Kita makan nasi resiko tersedak ya ada. Jadi semua itu kan sebenarnya ada resikonya. Tapi selama kita antisipasi, kita bisa cegah kan sebenarnya. Selama itu menurut kita resikonya kecil ya kita pasti jalani kan. Misalnya mau keluar ketabrak mobil, tapi kita udah antisipasi. Kalau nyebrang lihat kanan kiri, kita ada di nyebrangnya di zebra cross, di jalanan yang memang nggak rame kan, itu antisipasi dari kita kan. Akhirnya resiko itu jadi turun. Ya udah kita berani tuh nyebrang. Nah contohnya kayak gitulah. Jadi jangan terus takut nyebrang akhirnya nggak keluar rumah, ngerti kan? Nggak berat gitu. Iya, ya itulah logika yang aku baca justru dari awam sih. Benar juga ya cara menjawab. Maksudnya logikanya dia tuh simple gitu kan. Kenapa kita harus kayak gini padahal masih makan fast food misalnya. Jadi kan nggak cocok gitu. Masih merokok misalnya ya kan nggak cocok gitu ya. Gitu sih. Katanya tahun 2024 ini pemerintah bilang kalau semisal kita ini lagi krisisnya dokter. Apakah itu betul dok?
Dan kenapa kalau bisa kayak gitu? Iya, jadi mungkin bukan tahun 2024 aja ya. Jadi selama ini tuh kita memang kekurangan dokter, terutama dokter spesialis. Jadi masalah sebenarnya udah masalah puluhan tahun ya. Jadi ada kekurangan jumlah dokter spesialis, ditambah distribusi dokter itu nggak merata. Iya, jadi sebagian besar benar, sebagian besar itu numpuk di Jawa gitu. Nah memang ini kan tahun lalu itu kan dibuat suatu undang-undang baru ya. Jadi di bidang kesehatan itu ada juga undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law gitu. Itu yang undang-undang yang meleburkan banyak sekali undang-undang sebelumnya di bidang kesehatan. Nah, itu karena memang banyaknya masalah gitu ya di bidang kesehatan. Salah satunya memang masalah jumlah atau produksi dokter spesialis, terus distribusi, habis itu sebenarnya ada enam aspek ya dari pemerintah itu yang sedang akan ditransformasi gitu. Istilahnya itu transformasi kesehatan. Jadi ada pilar 1 itu yang terkait dengan pelayanan primer. Jadi kayak puskesmas itu diperbaiki kualitasnya gitu ya. Lalu pilar kedua itu jadi lebih ke pelayanan rujukan. Makanya rumah sakit itu dilengkapi alat-alatnya kayak gitu sampai ke daerah-daerah gitu. Apalagi spesialis ya, dokter aja jarang. Iya, spesialis. Nah, itu baru 2. Jadi semua tuh kayak diperbaiki mulai dari infrastrukturnya, lalu rumah sakitnya, terus juga SDM-nya. Nah, SDM-nya yang kemarin dikatakan krisis dokter itu karena kekurangan jumlah dokter spesialis dan masalah distribusi. Jadi itu masalah yang ada di Indonesia gitu. Makanya selama ini kan pelayanan dokter itu banyak antri misalnya ya, apalagi di rumah sakit rujukan, rumah sakit pemerintah itu banyak pasien yang antri. Akhirnya ada juga yang pasien lari ke luar negeri. Nah itu sebenarnya mungkin juga salah satunya juga masalah dia harus antri terus atau alatnya nggak lengkap kan gitu ya, belum komunikasi antara pasien dan dokter. Nah itu menjadi masalah sih. Dan trust nggak sih? Nah iya, akhirnya trust karena kan otomatis gimana mau percaya, pertama alatnya nggak ada, terus komunikasinya mungkin kurang baik gitu ya. Ada salah diagnosa. Nah kayak gitu. Nah itu masalah yang akhirnya memang membuat transformasi kesehatan itu dilakukan gitu. Jadi tahun lalu itu sudah terbit undang-undang kesehatan yang itu undang-undang yang dibikin antara DPR sama pemerintah gitu. Dan itu udah jadi. Nah itu memang pro dan kontra sih kok. Itu memang undang-undang kesehatan di kalangan dokter sendiri di demo. Kalau kok pernah lihat di TV itu ada dokter-dokter yang demo. Itu mereka mendemo undang-undang kesehatan. Gitu. Karena memang banyak sekali sistem yang diubah. Ya biasalah ya kalau namanya jadi adanya undang-undang kesehatan tuh ada beberapa undang-undang besar yang dicabut dan dilebur. Misalnya undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang praktek kedokteran, banyak lah, ada 12 atau berapa puluh ya. Saya tuh pernah lihat kan di sosmed yang waktu itu demo itu tulisannya karena dananya nggak diredam. Yang mana Ingat saya, jadi cair apa itu? Enggak, jadi tulisannya tuh mogok kerja. Oh itu ya, kalau itu beda lagi. Jadi memang banyak ya, kan gini, kita itu ada otonomi daerah ya. Jadi masalah kesehatan itu memang ada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, lalu ada kebijakan yang juga diturunkan ke daerah. Makanya ada otonomi daerah, itu adalah amanah dari reformasi 1998. Jadi otonomi daerah itu amanah ya, jadi harus ada pelimpahan wewenang gitu ya ke daerah. Nah kesehatan juga gitu, jadi untuk dokter-dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di daerah itu ya biasanya yang memang dia pegawai dari daerah tersebut ya nanti yang masalah kayak pembayaran dan lain-lain itu kan daerah. Nah memang ada beberapa daerah itu yang masalah-masalah yang aku bilang tadi, akhirnya nggak dibayar berapa bulan, terus akhirnya demo. Nah demo berarti bukan hoax itu ya? Tak kira hoax itu. Benar kok, dan itu ada di banyak daerah kayak gitu. Tapi itu memang masalahnya memang karena otonomi daerah ini kan juga istilahnya pemerintah pusat mau mengatasi itu juga susah karena memang sudah ada pelimpahan wewenang ke daerah gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa undang-undang kesehatannya akhirnya dibuat, karena itu juga di dalamnya itu ada
seperti komitmen nanti antara daerah dan pusat untuk menjalankan suatu program kesehatan yang sudah direncanakan untuk 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya istilahnya itu kayak perjanjian yang mengikat gitu ya. Kalau misalnya dalam perjalanannya itu ada daerah yang nakal gitu, itu akan dikasih seperti hukumannya itu ada. Nah kayak gitu, itu juga salah satu alasan. Ada beberapa pihak itu yang menyalahgunakan wewenang dari kesehatan ini, bukan? Ya sebenarnya Nggak kalau semua ya, berarti. menyalahgunakan aku nggak tahu ya apakah memang itu harusnya memang kok bisa sampai dokter nggak digaji berapa bulan, nah kan pasti Nah, kayak gitu ya bisa. nah itu bagaimana dia mengatur anggarannya, lalu bagaimana alokasi anggaran kan kita nggak tahu, tapi memang itu yang terjadi banyak sekali dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis yang terutama di daerah-daerah tertentu itu kayak gitu. Tapi nggak semua daerah kok, jadi ada daerah juga yang bagus kesejahteraannya untuk tenaga kesehatan dan medis. Nah yang di demo yang aku bilang tadi itu undang-undang kesehatannya itu demonya di Jakarta waktu itu di depan DPR berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah. Saya lihat sekali sih yang parah itu. Iya itu pokoknya sampai Demonya semuanya pakai baju medis loh dok. iya betul, iya pakai baju putih. Pakai baju medis pokoknya. Iya, jadi itu memang mendemo undang-undang kesehatan karena undang-undang kesehatan itu kan memang mengubah total sistem. Jadi kalau Koko pernah dengar organisasi profesi dokter yang namanya IDI, itu kan dulu satu-satunya organisasi profesi dokter. Nah dengan adanya undang-undang kesehatan, ini pemerintah membebaskan dokter siapapun bikin organisasi. Nah jadi organisasi ini itu tidak lagi satu-satunya, itu salah satu yang didemo sama mereka. Itu jadi dulunya dia monopoli sendirian, sekarang dia bebas. Dipecah. Terserah, jadi pemerintah tuh menyerahkan lagi ke dokter, kalau dokter mau bikin banyak organisasi silahkan, dan itu akan bisa mendapatkan jadi istilahnya bukan organisasi profesi lagi tapi kayak ormas, Oh, yes. organisasi kemasyarakatan. Oke, kumpulan lah. Iya gitu, nah itu juga salah satu alasan kenapa kok dokter itu mendemo, karena dulu kan selama beberapa tahun ini kan organisasi kita ya cuma satu, tapi memang karena cuma satu akhirnya banyak masalah kok. Masalahnya itu akhirnya terkait juga dengan distribusi dokter. Misalnya Koko pernah dengar nggak ada dokter yang baru lulus terus ke daerah dia mau kerja dibilang nggak boleh karena seniornya nggak setuju. Oh. Nah kayak gitu-gitu tuh akhirnya Nggak diterima. nggak diterima dia. Misalnya mau praktek di situ kan butuh rekomendasi namanya ya, mau rekomendasi organisasi profesi di daerah itu. Misalnya seniornya tidak mengizinkan dia masuk kerja di situ, ya dia nggak bisa kerja di situ. Padahal Pak masyarakat membutuhkan misalnya. Nah hal-hal kayak gitu itu yang bikin akhirnya undang-undang kesehatan ini dibikin. Jadi kayak wewenang dari organisasi profesi itu dikembalikan ke pemerintah. Karena dulu kan untuk surat izin praktek kita itu butuh rekomendasi organisasi. Jadi kalau misalnya kebetulan kita menjadi orang yang tidak disukai atau hubungan kita kurang baik dengan organisasi tersebut, kita bisa nggak dikasih rekomendasi, akhirnya nggak bisa praktek tuh. Nah itu juga akhirnya bisa kayak gitu. bisa, dokter. itu akhirnya juga yang ya sebenarnya nggak semua juga ya, artinya kayak ada yang menyalahgunakan wewenang seperti itu. Tapi itu nggak salah juga karena di undang-undang sebelumnya itu memang ada wewenang yang kuat. Jadi di undang-undang praktek kedokteran itu organisasi profesi memang diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi. Jadi memang di undang-undang itu ada, makanya undang-undangnya diganti gitu loh. Oke. Nah itulah yang akhirnya akhirnya pemerintah baru bisa nih bergerak untuk menambah jumlah dokter, menambah dokter spesialis. Karena kalau sistemnya nggak diubah ya kembali lagi kayak gitu. Gitu. Belum lagi. Kacau lagi. Benar, belum lagi selama ini kan dokter spesialis itu cuma dicetak di universitas. Padahal universitas yang bisa mencetak spesialis itu cuma 24 di Satu Indonesia. Di Indonesia. Jadi setahun itu cuma 2.400 spesialis yang bisa tercetak gitu. Padahal masyarakat kita setelah dihitung-hitung sama pemerintah masih membutuhkan 30.000 spesialis. Jadi kalau kita cuma mengandalkan universitas itu 10 tahun baru bisa ngisi. Kesulitan. Ya, jadi kan kalau 2000 betul dari 2.700 sementara kita butuh 30.000 berarti sekitar 10 sampai 15 tahun baru bisa banyak. Nah, ini akhirnya dengan undang-undang kesehatan ini dibikin suatu pendidikan kedokteran yang di rumah sakit gitu, kayak di luar negeri. Jadi rumah sakit ada sekolahnya? Ada. Kalau dulu tuh selama ini kita juga belajar. Keren sih. Kita selama ini belajar dulu tuh sebenarnya ya Kayak magang. Iya betul, Iya, kayak di luar oke. negeri ya. Jadi sebenarnya selama ini kita juga belajar itu di rumah sakit spesialis, tapi masuknya lewat universitas gitu. Kita bayar SPP gitu kan, kayak mahasiswa lah. Cuman kita belajarnya tentunya di rumah sakit karena kan kita belajar nanganin pasien ya. Tapi
ini yang baru ini ditambah gitu sama pemerintah, yang itu tetap jalan tapi ditambah dengan ada rumah sakit yang juga bisa mendidik tanpa kita harus bayar SPP, tanpa kita harus sebagai mahasiswa tapi sebagai pekerja di situ. Nah ini termasuk metode yang sebenarnya udah diterapkan di seluruh dunia. Kamu tahu Mayo Clinic kan? Mayo Clinic, Cleveland Clinic, terus John Hopkins, terus MD Anderson yang di luar negeri. Nah itu dia sistemnya hospital base untuk mendidik spesialis. Nah ini yang ditiru sama kita sekarang, betul. Tapi dua jalur akhirnya, yang lama yang lewat universitas tetap ada dibantu sama yang ini, betul. Karena jumlah universitas sama jumlah rumah sakit jauh lebih banyak rumah sakit kok. Jadi kalau mau mencetak dokter kan dibantu dengan rumah sakit jadi lebih cepat. Itu jadi memang krisis itu, makanya terus akhirnya dibuat sistem-sistem baru. Berarti ada hubungannya sama yang dibilang subsidi dari pemerintah untuk mencetak spesialis. Itu beasiswa. Beasiswa. Ya, kalau beasiswa itu kan terlalu mahal tuh. Betul, itu untuk yang jalur universitas tadi. Karena yang universitas kan kita harus bayar SPP tuh. SPP tuh lumayan ya, tergantung universitasnya sih. Tapi kayak aku kemarin sekolah konsultan itu SPP ku 15 juta per semester gitu ya. Dan aku 6 semester gitu. Ya itu ada beasiswa dari pemerintah yang membantu. Uang mukanya. Belum uang muka, belum uang sehari-hari, belum uang penelitian kok. Betul, terus publikasi, jurnal juga kita harus publikasi, itu juga butuh duit. Iya, makanya karena isunya itu adalah mahal, makanya ini dengan hospital base ini akhirnya nanti lebih murah karena kita nggak bayar SPP, kita nggak bayar uang pangkal, gitu kan. Jadi benar-benar murni yang belajar di rumah sakit. Tapi kita lihat sudut pandang lain dong. Kalau misal ini disubsidikan pasti makan nominal besar. Apa enggak nambah utang negara? Ini sudut pandang lain gitu, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Tapi itu kan untuk yang university base ya. Kalau yang university base itu memang ada disediakan beasiswa ya, sekitar berapa ya 2.000 atau berapa beasiswa. Tapi yang dari rumah sakit tadi nggak perlu kan dia udah murah. Dia kan nggak bayar SPP. Justru malah dengan adanya pendidikan spesialis yang di rumah sakit ini justru bisa membantu pemerintah karena dia pemerintah istilahnya bisa menambah lebih banyak dokter, tapi nggak perlu memberikan beasiswa. Ya kalaupun diberikan beasiswa mungkin nggak sebanyak kalau yang universitas gitu kan, karena dia nggak perlu bayar SPP dan lain-lain. Akhirnya jadi yang win-win solution gitu. Kalau kemarin ketika spesialis habisnya kasih totalnya kira-kira aja dong, yang pas. Aku kalau pas biar tahu lah, dia tahu. Jadi yang nonton kan biar ada gambaran mau jadi spesialis. Ya mungkin kalau yang spesialis aku agak lupa kan itu tahun 2012 kok aku mulai. Dan itu kan udah beda ya, udah 10 tahun yang lalu. Yang baru ini kan yang konsultan tuh tahun 2021. Itu aku kalau konsultan itu SPP 15 juta lagi per 6 semester, per 1 semester. Jadi aku ada 6 semester. Itu minimal yang harus aku sediakan. Jadi aku nabung dulu sebelum sekolah. Jadi minimal segitu, belum lagi uang pangkal kalau nggak salah sekitar 30 juta. Kalau uang pangkal satu kali ya. Di depan. Terus habis itu biaya penelitian ya, lalu biaya untuk mempublikasikan jurnal itu lumayan sih. Sama biaya sehari-hari mungkin ya. Kalau magang itu kan udah nggak ini sih, masih bayar itu ada pengeluaran masih besar atau? Ya sebenarnya kalau pada saat ini aku karena spesialisnya itu spesialis konsultan ya, jadi lebih ringan sebenarnya aku daripada yang spesialis. Kalau yang spesialis itu karena ada jaga malam ya, jaganya itu lebih berat. Ya dokter udah spesialis makanya dokter konsultan. Ya makanya yang lagi sekolah spesialis itu lebih berat. Makanya kemarin kan sempat ada isu juga tentang depresi pada peserta didik pendidikan spesialis. Nah, itu banyak yang bunuh diri kenapa tuh dok? Kok ada bullying di kedokteran? Ya. Bingung juga tuh saya. Biasanya tuh nggak di kedokteran kan orangnya kan kayaknya lembut-lembut, nggak yang kayak kasar gitu loh. Kok bisa bullying? Dokter kan juga manusia kok, jadi. Ya tapi dari psikologisnya dokter aja ya pembawaannya tuh udah lain. Jujur aja, kok bisa membuli sesama? Jadi kok udah dengar juga ya ceritanya. Itu tahu saya. Jadi memang kita beberapa minggu yang lalu tuh sempat bullying juga. Jadi meninggal tuh katanya? Iya, jadi ada sekitar berapa ya, 300. Pokoknya dari hasil survei Kemenkes
di rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia. Karena rumah sakit pendidikan itu kan nggak semua di bawah Kemenkesku, ada yang punyanya daerah kayak gitu ya. Nah ini yang disurvei itu baru yang di bawahnya Kemenkes aja, jadi kayak rumah sakit besar yang di kota besar gitu. Nah itu memang disurvei dari peserta didiknya itu yang kita sebut PPDS, itu ada berapa persen ya, pokoknya 300 orang lah, 300 orang itu mengalami depresi berat. Oh, banyak sekali 300 orang, Dok. Iya banyak, tapi itu survei awal ya, artinya kayak gejala. Jadi kita belum bisa diagnosis pasti orang ini memang depresi atau enggak, tapi dari dia mengisi kuesioner itu ada indikasi bahwa ada gejala kesana. Nggak beres. Nah, ada depresi berat. Ya memang saya sebagai orang yang pernah menjalani pendidikan spesialis juga, banyak hal sih yang bisa bikin kita stres gitu ya. Karena kan kalau sekolah itu dulu sekolah spesialis kita tuh kan nggak boleh bukan nggak boleh ya, nggak sempat juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa cari duit, kita nggak praktek, udah gitu jam kerjanya itu tidak manusiawi sih. Jadi bisa 24 jam itu kita kerja. Masuk 24 jam? Iya. On. Iya, misalnya kita jaga dari pagi sampai malam, besoknya nyambung. Misalnya nyambung harus ilmiah atau harus lagi ke poliklinik, jadi nyambung. Kita baru pulang itu setelah selesai pelayanan poli atau apa, kita baru pulang. Kalau misalnya kita beruntung kita bisa curi-curi tidur di waktu-waktu tertentu ya bisa, tapi tergantung ya, tergantung kondisi gitu loh. Jadi sebenarnya banyak faktor ya, akhirnya mungkin banyak yang nggak kuat ya, gitu. Banyak yang nggak kuat dan ditambah memang bullying itu adalah salah satu hal yang nggak bisa diprediksi. Kalau masalah jam kerja, lalu masalah uang mungkin itu sebenarnya kita sudah bisa prediksi. Sebelum kita sekolah tuh kita udah bisa bayangin kalau kita tuh nggak kerja, terus kita juga jam kerja pasti kayak gitu sangat over, itu kita udah bisa bayangkan. Tapi kalau bullying itu karena tergantung masing-masing tempat, kan nggak terjadi di semua tempat ya. Betul. Jadi tergantung, misalnya kebetulan kita dapat senior yang nggak begitu, ya kan kita nggak tahu gitu ya. Itu hal-hal yang di luar prediksi. Tapi itu rata sih, hampir semua tempat, meskipun tidak di semua spesialisnya gitu ya. Nah itu Kedokteran itu juga terjadi bullying, juga bisa jadi belum spesialis. dan bullying itu bentuknya banyak ya. Jadi bullying itu ada yang bullying finansial, misalnya yang junior itu disuruh nyiapin apa ya, yang kayak udah budaya gitu ya, harus praktek makan, atau misalnya nyiapin apa ya, banyak sih yang mengeluh itu habis bisa sampai ratusan juta. Nah kayak gitu, nah hal-hal kayak itu bikin stres, apalagi kalau misalnya dia udah berkeluarga terus dia nggak Dan sering lagi. dan itu kan iya, kalau dia nggak melakukan itu bisa dia nggak lulus ya kan. Jadi iya banyak yang bikin stres. Itu baru bullying finansial, belum bullying misalnya fisik itu ada juga, belum bullying verbal, dikata-katain apa, itu banyak ya gitu loh. Ya meskipun banyak yang bilang waktu saya menyuarakan masalah bullying ini, banyak yang nggak terima dong. Jadi intinya tuh yang bikin stres PPDS itu bukan bullyingnya, tapi karena nggak dibayar PPDS itu. Jadi nyalahin pemerintah, nggak digaji. PPDS itu juga kita nih yang sekolah itu kan nggak digaji gitu. Nah itu katanya bikin stres. Ya tapi kalau saya bilang sih multifaktor sekali, dan memang sistem ini juga harus diubah. Nah, ini termasuk sistem-sistem yang mau kita benahi kan di undang-undang kesehatan ini. Jadi sistem seperti ini kan nggak manusiawi gitu loh. Masa seorang calon dokter spesialis harus mengalami bullying. Nah nanti kan dia kalau dendam, dia bisa jadi pembuli juga. Padahal profesinya dokter loh, kok jadi kasar ya. Ya, tapi itu fakta. Tapi itu fakta ada. Aku nggak bilang di semua tempat, tapi ada. Jadi ya. Sudah memang pembawaan orang ya. Pembawaan orangnya, dan mungkin ini udah, kalau aku bilang budaya nanti banyak yang marah ya. Jadi ini kayak dinormalisasi gitu loh. Jadi ada yang bilang ini adalah suatu cara untuk memperkuat mental seorang dokter. Gitu. Cuman kalau aku pribadi aku nggak setuju, karena mental, apalagi kan banyak yang bilang ini untuk menguatkan mental supaya dokter itu bisa berhadapan dengan pasien nanti kalau misalnya dituntut atau apa. Sebenarnya kalau menurut aku ya itu bukan dibullyingnya, bukan mental itunya, tapi justru harusnya diajarin gimana komunikasinya baik. Karena sekarang itu hampir semua masalah yang pasien menuntut dokter atau menuntut rumah sakit itu pasti karena miskomunikasi. Gitu. Jadi entah dia komunikasinya nggak sopan, akhirnya sama-sama emosi, atau dia tidak menginformasikan dengan benar, kurang lengkap atau gimana. Nah itu yang harusnya diajarin, bukan diajarin dibully
misalnya apa sekarang korelasinya kita misalnya ya ada yang mengalami bullying fisik sampai ditendang, ngalang-ngalangin militer lah gitu. Gila, kayak militer sih. Iya. Saya juga pernah ikut kayak camp gitu, tapi Iya. ya ini kedokteran ada sih, bukan seperti militer. itu. Iya, bahkan Gitu. ada yang komen kalau ya maksudnya orang militer sendiri tuh ada yang komen, iya kalau beneran militer kayak Gak gitu tuh apa-apa. karuannya Biasa. gitu ya, gue Oh. dia memang siap, memang dia disiapkan untuk menghadapi suasana sekeras itu sebagai tentara gitu kan. Betul. Tapi kalau dokter kan enggak, Iya. kenapa harus sampai begitu gitu kan? Harusnya justru yang diajarkan adalah skill komunikasi gitu. Benar. Nah itu yang memang kemarin kita kritik juga ya, maksudnya untuk bullying itu masih banyak yang denial, tapi nggak ada itu di mana ya, aku nggak bilang semuanya ada kok, tapi memang itu masih ada dan efeknya tuh nggak bagus, sama lah kayak kita mau mendidik anak kecil ya, anak kita dipukul sama enggak bagus mana, dia tetap bagusnya nggak Nggak dipukul. dipukul. Kalau dipukul dia ada trauma, dia juga bisa membalas, dia bisa dendam. Terdampak sama Iya. psikologinya dia ke depan. Psikologisnya terdampak pasti ke depannya kan, entah dia lebih inferior atau malah dia jadi pembuli baru gitu kan. Balas dendam dong. Balas dendam, dan Betul, itu yang betul. sering terjadi kok, karena misalnya turun temurun ya, dulu kan aku waktu junior juga gitu, Gitu, nah iya. kamu juga harus begitu, nah kan nggak selesai tuh. Beruntutan terus. Mm-mm. Akhirnya tambah sedikit tuh spesialis. Udah sulit, mahal. Udah sulit, mahal, kayak gitu Bullying suasananya. lagi. Aduh. Iya, makanya itu salah satunya pemerintah itu coba untuk ada dua sekarang, jadi nggak satu jalur. Ya, kalau ada dua kan harapannya bisa ini ya, kalau ada istilahnya ada komparasinya itu kan yang sebelumnya jelek dia berusaha memperbaiki diri, kan tujuannya sebenarnya gitu kok. Jadi dengan adanya yang baru ini karena dia tidak bayar kuliah, dia tidak bayar SPP, itu lebih akan diharapkan suasananya itu ya rekan kerja. Kalau selama ini kan PPDS itu seperti bawahan, disuruh-suruh harus mau ya, bahkan disuruh-suruhnya kadang di luar konteks pendidikan. Misalnya disuruh jemput istrinya, disuruh jemput anaknya, disuruh nganterin kemana-kemana. Padahal tugasnya banyak. Ya bukan itu lah, kok kan kita Iya. belajar ya. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah itu kan nanti kalau Ini bukan lowongan serabutan kan? itu lumayan dibayar ya. Iya, iya. Ini Ini nggak enggak. dibayar ya, enggak. Kan Oke. memang dia bawahan. Oke. Seru kalau Makasih, ngomong guys. itu. Makasih. Gila, bener. Ya kaget sih, dunia kedokteran ternyata sekejam itu ya. Iya. Enggak. Tapi disclaimer nggak semua tempat, nanti Nggak ada yang semua tempat. protes ya. Betul. Tapi ada. Oke. Obrolan kita hari ini sangat seru ya guys. Senang banget ketemu sama Dokter Ning. Kayaknya kita udah cukup nih ngobrol-ngobrolnya dok untuk Oke. hari ini. Siap. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Oke, gitu aja guys. Saya Diki dan Dokter Ning undur diri. Bye-bye. Bye. PTV Podcast. Open the Mirror.